Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Guru. Kali ini di pembelajaran tema 4, sehat itu penting ya. Jadi tema 4 subtema 1 kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 sampai dengan pembelajaran 6. Karena pembelajaran 1 kita sudah bahas kemarin 1 dan 2 ya. Nah, kita menuju ke pembelajaran yang ketiga. Kita masih di muatan PPKN di sini, yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak manusia itu lahir, dan penggunaannya itu tergantung kepada dirinya sendiri. Misalnya, setiap manusia itu memiliki hak untuk memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban kita sebagai umat manusia itu adalah harus artinya segala kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan ya, itu namanya kewajiban. Contoh daripada kewajiban itu adalah menjaga kesehatan tubuh. Lagi satu itu ada tanggung jawab anak-anak. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contoh tanggung jawab itu adalah agar tubuh kita sehat, kita harus rajin mengkonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga dengan teratur. Itu tanggung jawab yang harus kalian lakukan jika ingin memiliki tubuh yang sehat, ya. Selanjutnya yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan masyarakat itu menjadi tidak teratur. Di sini contohnya adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Itu merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab. Jadi dengan membersihkan lingkungan ya, kita akan mendapatkan hak, yaitu berupa nanti akan mendapatkan udara atau lingkungan yang bersih, bebas dari kuman penyakit ya. Dan kewajiban kalian adalah ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut. Apa tanggung jawab kalian? Melaksanakan kegiatan gotong royong dengan sungguh-sungguh ya. Selanjutnya yaitu masih di muatan PPKN ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa di sekolah. Sebagai seorang siswa, kalian berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Tetapi untuk mendapatkan hak tersebut, kalian berkewajiban untuk rajin belajar. Apa tanggung jawab kalian? Yaitu harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Jadi belajar itu ya harus kalian lakukan seefektif mungkin. Jadi jangan hanya pura-pura membaca atau pura-pura melihat video pembelajaran tetapi tidak ada masuk kotak. Itu namanya tidak bertanggung jawab saat belajar ya. Selanjutnya, nah di sini ada interaksi ya. Jadi ada kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalian bisa menyebutkan kan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa di sekolah sesuai dengan gambar yang ada pada layar kalian. Apa hak kalian, apa kewajiban kalian, dan apa tanggung jawab kalian saat diberikan pembelajaran oleh guru. Bu Guru yakin kalian pasti bisa menyebutkannya ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari muatan IPS, pengertian interaksi sosial. Di tema 3 kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial. Tema 4 kembali muncul materi ini. Ya, masih ingat kan materi interaksi sosial itu apa? Ya, bagus. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial ini dapat dibedakan menjadi 3. Ada interaksi antar individu, interaksi antara individu dengan kelompok, dan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Di sini ada gambar seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Ini merupakan contoh interaksi antara individu dengan individu ya. Kemudian di sini gambar yang kedua, kalian bisa lihat ada seorang anak yang sedang membaca puisi dalam lomba membaca puisi. Di sini ada penonton anak-anak ya. Nah, dalam hal ini interaksi ini disebut interaksi antara individu dengan kelompok. Jadi anak ini merupakan individunya dan penonton ini merupakan kelompoknya. Selain itu misalkan seorang guru yang sedang mengajarkan muridnya seperti contoh yang tadi, itu juga merupakan interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, interaksi yang
ada di gambar kalian selanjutnya. Ini adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok, anak-anak. Kalian bisa lihat di sini adalah kegiatan lomba tarik tambang. Jadi lomba tarik tambang antar kelompok ini merupakan contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok, ya. Baiklah, tadi ya Bu Guru sudah menjelaskan tentang interaksi sosial. Sekarang kita lanjut ke interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi interaksi sosial di lingkungan masyarakat itu akan menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Apa saja contoh-contoh interaksinya? Kalian bisa lihat di sini. Yang nomor A yaitu melaksanakan kerja bakti secara rutin. Kemudian mengadakan ronda malam atau siskamling itu untuk meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. Menyelesaikan masalah lingkungan melalui kegiatan musyawarah. Jadi jika ada permasalahan di masyarakat, kita bisa selesaikan dengan cara musyawarah. Ini sesuai dengan sila keempat, ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong menolong dengan warga sekitar, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Itu merupakan contoh interaksi yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita membahas tentang pantun, anak-anak, di muatan bahasa Indonesia, ya. Jadi kita belajar di sini untuk menjelaskan isi pantun, ya. Jadi pantun itu seperti yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya, terdapat dua bagian pada pantun. Baris pertama dan baris kedua pada pantun itu disebut sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat pada pantun, ya, ini baris ketiga dan keempat ini disebut sebagai isi daripada pantun. Nah, sekarang kita akan belajar menjelaskan apa isi yang terkandung dalam pantun tersebut. Sampiran, ya. Sampiran pada pantun itu hanya sebagai kalimat pembuka atau pemanis pada pantun tersebut. Makna atau amanat dalam pantun itu terdapat pada isi pantun. Isi atau makna pantun di atas, ya, yang ada di layar kalian ini, itu memiliki makna anjuran untuk pentingnya berolahraga rutin agar tubuh kita menjadi kuat dan bugar. Jadi kalian dianjurkan untuk selalu berolahraga secara rutin agar tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Sedangkan yang di atas ini tidak ada maknanya, ya anak-anak. Pada sampiran itu hanya sebagai pemanis pantun saja. Selanjutnya, jenis pantun berdasarkan usia. Ini sudah juga Bu Guru jelaskan kemarin di tayangan video. Hanya Bu Guru tayangkan saja sedikit, ya. Bu Guru mengingatkan kembali. Jadi berdasarkan usianya, pantun itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda, dan ada pantun orang tua. Kalau pantun anak-anak itu lebih banyak menceritakan tentang kehidupan masa kanak-kanak, masa mereka bermain, ya. Kalau pantun orang muda itu biasanya menceritakan tentang kehidupan asmara, ya, orang muda. Kalau pantun orang tua itu lebih banyak menceritakan tentang nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Itu pantun menurut usianya, dapat dibedakan menjadi 3. Kalau ada yang salah kemarin silakan diperbaiki jawabannya, ya. Kemudian masih di pantun, ya, jadi berdasarkan isinya, ya, Bu Guru sudah jelaskan kemarin. Pantun itu dapat dibedakan menjadi 4. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, dan ada pantun hiasan. Mari kita lihat sekarang. Di sini ada pantun nasihat dan pantun jenaka. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, di sini merupakan contoh pantun nasihat. Pantun nasihat ini berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat agar peredaran darah kita selalu lancar. Ini pantun nasihat, anak-anak. Untuk yang di sampingnya itu ada contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, ya. Jadi di sini ada pantun jenaka yang berisi humor, ya. Pada pantun jenaka tersebut berisi candaan. Candaannya tentang apa? Tentang asal bau yang tidak sedap. Kenapa baunya tidak sedap? Oh, ternyata dia belum mandi. Makanya baunya tidak sedap, ya. Nah, di sini sampirannya sudah dijelaskan, ya. Jadi ada di baris pertama dan baris kedua, kemudian isinya ada di baris ketiga dan baris keempat. Selanjutnya,
pantun yang ketiga dan keempat yaitu pantun teka-teki dan pantun hiasan. Pantun teka-teki ini di sini kalian bisa lihat ya. Jadi pantun teka-tekinya Bu Guru bacakan. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu berkaki 4 dan mengembik hewan apakah itu? Ya, itu pantun teka-teki. Jadi memberikan pertanyaan. Pertanyaannya ya itu menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, nanti kalian bisa jawab ya sendiri. Ini namanya pantun teka-teki, biasanya berisi pertanyaan ya. Selanjutnya itu ada contoh pantun hiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, di sini pantun hiasan ini memiliki atau pada isinya terdapat kata hiasan atau kata-kata perumpamaan yang perlu kita gali lagi apa sih maksud daripada pantun tersebut. Jadi pantun hiasan itu berisi kata-kata hiasan, mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Jadi bagaimana cara kita menginginkan sesuatu yang berlebihan atau menginginkan sesuatu tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Nah, seperti itu ya contoh daripada pantun hiasan. Jadi lebih banyak menggunakan kata hiasan atau perumpamaan. Nah, di sini ada pantun ya. Pergi mendaki ke gunung tinggi, di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi tapi sayang cuma 2. Nah, menurut kalian pantun tersebut jenisnya apa ya anak-anak? Apakah termasuk pantun nasihat atau pantun jenaka atau pantun teka-teki atau pantun hiasan? Silakan kalian coba jawab sendiri ya. Kemudian ciri-ciri pantunnya ya sudah Bu Guru jelaskan juga kemarin. Kalian bisa melihat di sini ciri-ciri pantunnya dilihat dari sampiran, dilihat dari isi, dilihat dari sajaknya atau rimanya ya, bunyi akhir pada pantun. Bisa kalian lihat juga dari suku katanya. Silakan kalian identifikasi yang sudah pernah Bu Guru suruh kalian juga mengidentifikasi pantun ya. Kemudian apa isi atau makna pantun tersebut? Jadi di sini untuk mengetahui isi atau makna pantun kalian bisa lihat di baris ketiga dan keempat. Silahkan kalian jawab sendiri anak-anak ya. Selanjutnya yaitu muatan SBDP ya, menyanyikan lagu bertangan nada mayor dan minor ya. Pertemuan pertama dan kedua juga sudah kemarin Bu Guru jelaskan tangan nada mayor dan minor. Di sini ada contoh lagu yang bertangan nada mayor dan minor. Contoh lagu yang bertangan nada mayor misalnya Burung Kakak Tua. Pasti kalian udah bisa menyanyikan ya, Bu Guru tidak jelaskan lagi. Kemudian ada lagu bertangan nada minor, contohnya adalah Apuse ya yang berasal dari Papua Barat. Kalian silakan juga lihat di sini lagunya memiliki tempo lambat, kemudian biasanya sedih ya. Selanjutnya yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kalian bisa lihat interval nadanya ya. Kalau tangga nada mayor ya dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C. Itu susunan nadanya. Kemudian interval nadanya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah atau disingkat 2 setengah, 3 setengah ya. Sedangkan tangga nada minor itu dimulai dari interval A, B, C, D, E, F, G, A ya. Interval nadanya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1 ya. Nah, peredaran darah juga sudah sebelumnya Bu Guru bahas. Nah, apa sih manfaat kita menjaga peredaran darah ya? Kita harus menjaga peredaran darah kita agar selalu lancar. Manfaatnya seperti apa? Manfaatnya yang kita dapatkan kalau peredaran darah kita lancar, kita akan selalu sehat anak-anak. Kemudian bebas dari penyakit jantung dan stroke. Kemudian paru-paru kita akan lebih sehat. Itu manfaat jika peredaran darah dalam tubuh kita lancar. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bu Guru kali ini di pembelajaran subtema 1. Mohon maaf pembelajarannya Bu Guru rangkum menjadi 1 karena mengingat ulangan umum sudah dekat. Jadi kalian di rumah silakan manfaatkan waktunya dengan baik, jawab-jawab LKS, kemudian pena kalian ya. Kalau ada yang kalian tidak mengerti bisa langsung tanyakan kepada Bu Guru. Akhir kata Bu Guru tutup dengan Paramo Santi Om, Santi 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 Om.